Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Balik lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar bersama yaitu membahas soal sumatif akhir semester kelas 9 SMP MTS Sederajat. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Langsung saja kita bahas pada soal yang pertama. Dalam konteks negara, persatuan dan kesatuan menjadi penting untuk membangun identitas nasional, mengatasi perbedaan, memelihara ketahanan nasional, dan mencapai kemajuan bersama. Persatuan dan kesatuan adalah dasar bagi stabilitas dan keberlangsungan negara, serta menjadi pondasi untuk mencapai tujuan-tujuan bersama dalam bidang politik, sosial, dan ekonomi. Persatuan Indonesia didorong oleh kesadaran akan pengalaman bersama dalam menghadapi titik-titik. A. Kemiskinan, B. Pembangunan, C. Penjajahan, D. Kemajuan. Nah, yang ditanyakan di soal di sini, persatuan Indonesia didorong oleh kesadaran akan pengalaman. Nah, yang harus kita garis bawahi, selain kata persatuan juga ada pengalaman bersama. Ya, pengalaman bersama dalam persatuan dan kesatuan bangsa kita tentunya dalam menghadapi, ya jawabannya adalah penjajahan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, terkait dengan persatuan Indonesia itu didorong oleh kesadaran akan pengalaman bersama dalam menghadapi penjajahan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kita lanjutkan pada soal yang kedua. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunaannya untuk berinteraksi, berbagi, dan menciptakan konten. Konten tersebut dapat berupa tulisan, foto, video, dan lainnya. Media sosial dapat menjadi sarana untuk melakukan komunikasi interaktif seperti menciptakan hubungan antara penulis dengan penggemarnya. Kebebasan berpendapat di media sosial perlu diimbangi dengan tanggung jawab karena titik-titik. A. Memperluas cakupan informasi. B. Meminimalkan konflik sosial. C. Menjaga keamanan negara. D. Mencegah penyebaran informasi palsu. Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berpendapat ini tentunya harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab. Karena kenapa? Yaitu jawaban yang paling tepat adalah karena untuk mencegah terjadinya penyebaran informasi yang palsu. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 3. Kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia didasarkan pada 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, keberadaan Pancasila memberikan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kecuali titik-titik. A. Mengatur nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara. B. Merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial. C. Merumuskan undang-undang dan kebijakan hukum yang bertujuan untuk menjaga kedamaian. D. Sebagai alat untuk mengekang kebebasan individu supaya taat patuh pada pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah, nah yang ditanyakan soal di sini adalah keberadaan dari Pancasila ya. Nah, Pancasila ini merupakan salah satu pilar dari negara kita ya. Nah, keberadaan Pancasila ini memberikan peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya kecuali. Nah, kalau kecuali berarti yang salahnya. Kita lihat yang A, atau bahas dulu yang A, mengatur nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi. Oke, ini betul. Yang B, merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Oke, ini juga termasuk ke dalam peranan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan adanya keberadaan Pancasila. Yang C, merumuskan undang-undang dan kebijakan hukum yang bertujuan untuk menjaga
kedamaian. Oke, ini betul, berarti kecualinya adalah yang D. Itu sebagai alat untuk mengekang. Nah, ini salah ya. Kebebasan individu supaya taat patuh kepada pemerintah. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Prinsip Pancasila yang tercantum dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah titik-titik. A. Persatuan, B. Ketuhanan, C. Keadilan, D. Kemanusiaan. Jawaban yang paling tepat adalah nah, jadi yang termasuk ke dalam prinsip dalam pasal 29 ayat 1 itu tercermin tentang ketuhanan. Jawabannya adalah yang B ya. Soal berikutnya nomor 5. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pertama kali disahkan berlaku sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Peran Pancasila dalam konstitusi Indonesia adalah titik-titik. A. Hanya sebagai doktrin moral atau filosofis. B. Hanya menjadi fondasi bagi pembentukan struktur negara. C. Menjadi landasan nilai-nilai dalam berbagai aspek kehidupan. D. Tidak berperan dalam pembentukan hukum dan pemerintahan. Nah, yang ditanyakan di sini adalah peran Pancasila, ya. Peran Pancasila dalam konstitusi Indonesia adalah jawaban yang paling tepat adalah, nah kalau hanya menjadi atau sebagai doktrin, ini salah ya. Nah ini pun ada kata hanya, berarti yang A dan B jelas adalah tidak tepat. Yang C menjadi landasan nilai-nilai dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, betul. Berarti jawabannya adalah yang C. Sementara yang D sama, ini adalah kurang tepat. Tidak berperan dalam pembentukan hukum dan pemerintahan. Justru Pancasila ini sangat berperan dalam pembentukan hukum, juga dalam pemerintahan. Soal berikutnya nomor 8. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang. Hak asasi manusia bertujuan untuk melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak keamanan. Berikut ini pelanggaran HAM yang termasuk dalam kejahatan luar biasa adalah titik-titik. A. Penghinaan, B. Pemaksaan, C. Pemukulan, D. Genosida. Nah, yang ditanyakan di sini adalah pelanggaran HAM yang termasuk kejahatannya itu sangat luar biasa atau luar biasa adalah jelas, yaitu genosida. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 7. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Berikut ini lembaga yang tidak dapat digunakan sebagai penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia adalah titik-titik. A. Rekonsiliasi, B. Pengadilan Umum, C. Lembaga Peradilan, D. Komnas HAM. Jawaban yang paling tepat adalah, nah, kalau Pengadilan Umum, Lembaga Peradilan, dan juga Komnas HAM itu merupakan salah satu lembaga untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Sementara rekonsiliasi ini tidak termasuk. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 8. Warga negara adalah penduduk suatu negara yang secara hukum diakui sebagai bagian dari negara tersebut. Warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara. Nah, berikut ini merupakan kewajiban warga negara kecuali titik-titik. A. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di negara mereka. B. Menyeruakan pendapat mereka, baik secara lisan maupun secara tulisan. C. Berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk memilih
dalam pemilihan umum. D. Mematuhi kewajiban sosial seperti menjaga lingkungan hidup. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang merupakan kewajiban warga negara, ya, yang merupakan kewajiban warga negara kecuali. Jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Nah, kalau yang A di sini mematuhi hukum dan peraturan ini merupakan kewajiban warga negara. Yang B menyuarakan pendapat mereka baik secara lisan maupun secara tulisan. Oke, simpan dulu. Yang C berpartisipasi dalam proses demokrasi. Ini merupakan kewajiban warga negara. Mematuhi kewajiban sosial seperti menjaga lingkungan hidup ini merupakan kewajiban warga negara. Berarti kecualinya yang salahnya itu adalah yang B menyuarakan pendapat mereka baik secara lisan maupun secara tulisan. Berarti ini jawabannya adalah yang kecualinya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 9. Pemilihan umum adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota suatu badan terpilih, badan legislatif, dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Berikut ini yang bukan merupakan tuntutan dalam persamaan hak suara adalah titik-titik. Tuntutan dalam persamaan hak suara adalah titik-titik. A. Perlindungan terhadap pemilih dan hasil pemilihan. B. Hak untuk memilih tanpa tekanan atau intimidasi. C. Keterbukaan dan aksesibilitas dalam proses pemilihan. D. Hak suara didasarkan pada status sosial atau ekonomi. Jawaban yang paling tepat adalah, nah di sini yang bukan merupakan tuntutan dalam persamaan hak suara adalah hak suara itu didasarkan pada status sosial atau ekonomi. Ini jawabannya ya. Ini adalah jawaban yang bukan merupakan dari tuntutan dalam persamaan hak suara. Nah, jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya nomor 10. Hak asasi manusia berfungsi untuk melindungi manusia dari kesewenang-wenangan dan kekerasan, serta mendorong tindakan yang bertanggung jawab dan sadar. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia mengandung arti bahwa titik. A. Setiap individu memiliki hak yang sama dan tak terpisahkan yang harus diakui dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. B. Hak-hak asasi manusia adalah hak yang dapat ditentukan oleh negara sesuai kebijakan pemerintah. C. Hanya orang-orang tertentu yang layak menerima perlindungan hak asasi manusia. Yang D. Hak asasi manusia hanyalah suatu konsep abstrak tanpa dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ditanyakan di soal di sini adalah pengakuan juga perlindungan HAM mengandung arti adalah titik-titik. Jawaban yang paling tepat adalah mengandung arti bahwasanya setiap individu memiliki hak yang sama dan tak terpisahkan yang harus diakui dan juga dilindungi oleh negara dan juga masyarakat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, untuk pembahasan soalnya dicukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.